Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matil iman wal islam wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah rabbuna wa rabbu sa'iril alam. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sayyidil anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat yang zahir, yang tampak, kesehatan, nikmat oksigen, mata, telinga, jantung yang sehat, seterusnya, maupun nikmat yang batin berupa keimanan, nikmatnya bertuhankan Allah, nikmat sehat akal kita, rohani kita, dan juga nikmat ihsan. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang lebih lagi sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini dengan penuh ketaatan sampai nanti kita kembali kepada Allah dalam keadaan dimuliakan. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan mengkaji tentang hijab. Hijab ini artinya penghalang. Ada banyak yang menghalangi kita untuk menyaksikan atau memandang Allah, menyaksikan kenyataannya. Hijab-hijab inilah yang membuat kita pertama sering lupa kepada Allah, yang kedua tidak menyaksikannya di balik segala sesuatu. Dan hijab ini juga yang membuat kita sering tidak merasakan ibadah itu nikmat. Padahal hukum Tuhan yang pasti itu ala bizikrillah tatmainnul qulub. Kalau kita berzikir dengan Allah, pasti hati kita tenang, tentram. Sampai-sampai Ibnu Taimiyah mengatakan, kalau boleh diumpamakan antara hati dengan zikrullah itu ibarat ikan dengan air. Ikan kalau dikeluarkan dari air, maka dia akan merasa sangat terganggu, tersiksa. Hati orang beriman itu begitu. Kalau dia tidak menyaksikan Allah, tidak ingat Allah, maka dia gersang, dia akan merasa tersiksa. Dan ini kebanyakan disebab oleh hijab-hijab yang belum tersingkap dari diri kita. Belajar ilmu tasawuf sebagaimana kita jelaskan yang lalu adalah belajar membersihkan sofa, membeningkan kolbu. Untuk apa dia dibersihkan, dibeningkan? Karena kata Imam Al-Ghazali, dia seperti cermin. Kalau dia bening, bersih, tanpa debu dan kotoran, maka dia akan mampu memandang atau memantulkan cahaya ketuhanan, cahaya ilahiyat. Tapi kalau dia kotor, berkabut atau hitam ditambal oleh cat atau kotoran-kotoran hitam di cermin itu, maka ketika kita pantulkan cahaya matahari, cermin itu tidak bisa memantulkan cahaya, dia tidak bisa nangkap. Itulah perumpamaan kolbu orang beriman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka sebenarnya makom kita nanti, kedudukan kita, kemuliaan kita sangat bergantung kepada kebeningan hati. Sehingga Allah mengatakan, wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa dalla sabila.
Siapa yang di dunia ini buta hatinya, maka di akhirat nanti dia jauh lebih buta. Sebagian ulama mursyid kita mengatakan, kenapa orang yang buta hatinya di dunia ini di akhirat buta? Itu disebabkan salah satunya kalau di alam ruh, disebabkan di alam ruh semua orang yang sudah meninggal, dia memandang, mendengar, melihat semuanya dengan menggunakan qalbu, pandangan mata hati, pandangan ruh. Tidak lagi menggunakan mata kepala. Semua alam ruh itu memandang pakai mata hati, mata ruh. Ya, ainar ruh yang disebut dengan basirah. Maka kalau kita buta ruhnya, hatinya, tidak bisa menyaksikan Allah, maka dipastikan kita lebih buta. Semakin terang, semakin bersih, maka semakin dekat sama Allah. Semakin terang pandangan itu. Ya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, hati ini menjadi gelap, julumat, dan terhijab-hijab. Dihijab-hijab itu disebabkan oleh banyak hal. Ada, kalau Al-Ghazali menyebutnya di dalam Mishkat Anwar, ada namanya hijab kegelapan. Ada hijabnya hijab cahaya, hijab ilmu. Hijab kegelapan ini disebabkan menyebabkan kita nanti banyak lupa sama Allah, banyak lalai. Ya. Kenapa kita banyak lupa? Karena terhijab. Kenapa kita banyak terhijab? Karena kita memang saat itu lebih cenderung dikuasai oleh sifat-sifat yang tercela dalam diri kita. Ya. Sehingga nanti muncullah perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Karena semua keburukan itu berawal dari ketiadaan Allah dalam hati kita, atau saat kita tidak mengingat Allah. Pada saat kita hadir hati ingat Allah, maka keburukan itu akan menjauh dari diri kita. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Qadir Jailani menyebut mata batin kita ini, mata hati kita ini, dia ada dua. Yang pertama ada ainus sura, mata kecil. Yang kedua ada ainul kubra, mata besar. Kalau mata kecil ini, dia mampu melihat tajalli, kenyataan sifat-sifat Allah yang ada di dalam alam semesta, di dalam diri manusia. Ya, dia mampu menatap itu dengan cahaya asma dan sifat ini. Sedangkan mata besarnya, mata qalbu ini, dia mampu melihat tajallijat. Ya, ini lebih tinggi lagi. Ya. Dan kata beliau, untuk bisa sampai ke sana kita harus mematikan diri, ya, dengan fana. Apa yang dimaksud dengan mati, fana? Beliau menjelaskan mati itu adalah apabila hati kita, qalbu kita itu tidak berisi apapun kecuali Allah, sehingga dia lepas dari keterikatan apapun. Ya. Dia tidak mengingat, tidak mengarahkan, tidak terikat oleh apapun selain Allah. Ya. Apabila hati kita, pikiran kita sudah tidak terikat kepada selain Allah,
sebenarnya pada saat itulah kita sudah disebut mati. Ya. Ini kalau dia orang-orang yang sudah sampai ke makom usul, menyaksikan nurjatnya. Nah, dia harus melalui panah. Dan ini tidak bisa diperoleh kecuali kita melatihnya dengan banyak iktikaf. Iktikaf setengah jam, 1 jam. Kalau di tarekat itu minimal 2,5 jam sehari. Boleh setiap sholat 5 waktu setengah jam, kali 5 2,5 jam. Atau boleh habis subuh 1 jam, tahajud 1 jam, 1,5 jam. Nah, ini atau sekali duduk 2,5 jam kalau sanggup, boleh. Waktu tahajud bangun jam 2 sampai 4:30 sampai subuh. Nah, itu lebih terang lagi mata qalbu kita kalau kita rajin melatihnya. Secara umum Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang membuat kita terhijab dari Allah? Yang pertama tentunya yang menghijab kita itu di dalam kitab Al-Ghazali disebut dalam Ihya adalah setan. Setan itu dia menutupi dinding hati. Nanti ketika kita mau meninggal, setan itu akan pergi dari dinding hati kita karena sudah habis tugasnya. Maka pada saat itulah nanti kita akan bisa melihat malaikat maut yang hadir. Jadi hijab qalbu itu kebuka dia, sehingga kita bisa mampu melihat malaikat. Kata Al-Ghazali, ada sekitar 99 bintik hitam di qalbu kita itu semua pintu itu ditunggangi oleh setan dalam qalbu kita. Maka beliau mengatakan, sekiranya ada dalam bahasa hadis Nabi, sekiranya setan itu pergi dari dinding hati manusia, niscaya manusia akan melihat malakutus samawati wal ardh. Mereka akan bisa menyaksikan kerajaan rahasia malakut Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang pertama, setan. Maka musuh kita yang sebenarnya salah satunya adalah setan. Setan itu mengalir di darah kita juga. Setan juga berada di dinding qalbu kita. Ini yang membuat terhijab. Yang mengalir darah itu yang menggoda kita, menarik-narik membisik-bisikkan yang tidak baik, termasuk alladzi waswisu fi sudurin nas. Ya. Maka dalam satu hari bisa jadi bisikan-bisikan keburukan ke dalam qalbu kita itu bisa banyak. Bisa puluhan, bisa ratusan. Nah, tergantung. Nah, itu kalau dia bisikan yang untuk jauh kepada Allah, bisikan yang sifatnya kait, menipu, membohongi kita, memutarbalikkan akal kita, itu bahagian dari bisikan setan. Nah, bagaimana kita menepis bisikan setan ini? Maka kata Al-Ghazali, dia mengutip dalam sebuah hadis yang mengatakan, Nabi SAW bersabda, apabila hati anak Adam itu berzikir, hati orang beriman berzikir, maka setan akan menjauh dari dinding qalbunya. Ya, dia menjauh. Begitu kita lupa dari Allah, lupa zikir, maka dia merapat kembali. Itu berlangsung 24 jam, tidak henti. Karena setan tidak pernah bosan menggoda kita. Kita ingat Allah, dia menjauh. Begitu kita lupa, dekat lagi dia. Ingat lagi, menjauh lagi. Itu terus terjadi seperti itu. Maka menghindari atau menepis bisikan-bisikan setan ini adalah dengan zikrullah, mengarahkan hati hanya sama Allah. Tidak ada yang lain. Ya. Maka di dalam Al-Quran, inna kaida syaitana kana dha'ifa, kata Allah. Sesungguhnya tipu daya setan ini lemah. Kenapa dianggap lemah? Karena setan ini kemampuannya hanya bisik-bisik. Diajaknya kita
ngomong, dibisikkannya dalam hati kita, coba lihat tuh, mobil bapak tuh baru ganti mewah, kamu nggak pingin nggak, katanya. Aku mana ada duit, dalam hati kita ngomong kan, mau ganti nggak bisa. Itu di kantor masih ada itu lagi, ambil aja dulu, katanya. Ini mulai dia. Ya, itu bisikan setan. Ya. Ini yang membuat kita terhijab. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang membuat kita terhijab dari menyaksikan Allah? Kenyataannya sifat dan nurjatnya. Yang kedua adalah hawa nafsu. Hawa nafsu ini yang membuat kita banyak berbuat dosa. Ya. Maka salah satu cara untuk mengendalikan hawa nafsu ini, Allah pilihkan sama kita amalan-amalan pokok. Allah pilihkan satu amalan pokok yang sangat dahsyat, yang paling bagus, itulah yang disebut dengan puasa. Nah, jadi semakin kita rajin puasa, semakin tajam hati kita, semakin bersih, semakin bening. Puasa itu tentunya bukan puasa jahir saja, nggak makan, nggak minum, ya, haus dan lapar, dan tidak berhubungan suami istri. Puasa itu juga tangan, kaki, mata, telinga, sampai kepada kolbu kita. Maka Al-Ghazali itu kan memberi peringkat puasa orang awam, tak makan, tak minum, tak hubungan suami istri. Ini tingkat awam. Ya. Kalau orang bertarekat, naik lagi dia. Matanya puasa, ya, telinganya puasa, mulutnya juga puasa. Terus kakinya juga puasa. Sampai kepada tingkat yang paling tinggi, kolbunya pun ikut puasa. Ini yang paling tinggi. Bagaimana kolbu puasa? Kolbu itu tidak pernah terarah kepada selain Allah. Itulah tadi yang mati tadi. Kok bisa begitu? Bagaimana caranya? Iya. Apapun yang kita lakukan di dunia ini, kita hanya melihat Allah dan berdialog memandang Allah. Kalau dalam dunia tarekat, tasawuf, kita harus selalu mengajak Allah dialog dengan hati kita. Ya Allah, aku ini mau berangkat kerja. Di kantor tuh banyak masalah. Tolonglah aku ya Allah. Lalu bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Baru berangkat, gas mobil, hidupkan gas. Sampai di kantor banyak masalah. Ya Allah, ini macam mana menyelesaikan ini? Kasihlah petunjuk ya Allah. Ya. Kita dialog, minta petunjuk terus. Kemudian Allah kasih petunjuk ke kolbu kita untuk menyelesaikannya, kita dibantu. Selesai 3 masalah, tinggal 5 masalah lagi. Ya Allah, alhamdulillah hari ini bisa selesai 3 masalah. Terima kasih ya Allah. Sampai di rumah kita bersyukur. Ya, teringat kita bagaimana tadi kita menyelesaikan masalah. Terima kasih. Jadi dari awal kita berangkat di kerjaan sampai kita pulang, kolbu kita itu hanya bergantung kepada Allah. Maka orang-orang yang makrifat kenal sama Allah itu ditandai dengan ketergantungannya yang penuh. Semakin tergantung penuh 100% ke Allah, semakin orang itu sebenarnya mengenali Allah. Semakin bening makrifatnya. Semakin kita bergantung kepada makhluk, itu pertanda semakin kita tidak mengenali Allah. Bagaimana mungkin makhluk bisa menyelesaikan masalah cinta tanpa izin Allah? Jadi ketergantungan hati kepada Allah itu, ya, itu akan membuat setan lari, dan juga nanti bisa membuat hawa nafsu dan ego kita melemah. Ya. Sehingga pada akhirnya nanti apa yang kita lakukan ya sesuai maunya Allah, tidak maunya diri kita. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Muhammad itu kalau ngomong nggak ada pakai hawa nafsu. Itu Al-Qur'an, itu firman Allah.
Sampai-sampai Nabi sering berdoa, wala takilni ila nafsi tarafata aini. Ya Allah, jangan serahkan aku kepada hawa nafsuku diriku. Walaupun sesaat, walau sedetik, tarafata aini, sekedip mata. Jadi Nabi Muhammad itu dia pingin perbuatannya, kata-katanya, ya sunnahnya, dalam bahasa lain kan sunnahnya. Sunnah itu apa? Perkataan, perbuatan, takrir. Semuanya itu sebelum dia berbuat, berkata-kata, dia hubungkan hatinya ke Allah. Selalu dia bertanya di dalam kolbunya, istabta nafsak, minta fatwa ke dalam kolbumu. Tanya Allah lewat hatimu. Jadi segala apa sesuatu yang dihadapkan ke beliau, beliau bertanya dulu ke Allah. Kalau tidak turun petunjuk dalam bentuk Quran, turun petunjuk dalam bentuk bisikan qalbu. Jadi tidak ada yang berdasarkan hawa nafsu. Nah, dari doa Nabi ini kita paham kan? Wala takilni ila nafsi tarafata aini. Jangan kau serahkan aku kepada diriku walaupun sesaat. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW 100% bergantung hanya kepada Allah. Setiap saat bergantung. Tidak ada hari-hari, jam, detik yang beliau lalui tanpa bergantung kepada Allah. Ini ciri-ciri orang makrifat sempurna. Ya. Jadi orang yang makrifatnya sempurna itu sebenarnya dia selalu bergantung. Gak bisa jauh dari Allah. Selalu aja gantung sama Allah. Di tingkat wali pun begitu. Maka dalam riwayat Abi Adawiyah, ketika dia berjalan terpeleset dia, astagfirullah ya Allah, apalah salahku tadi ya Allah. Padahal kecilnya masalahnya kan. Ya. Kecil aja. Terpelekok kakinya terpeleset. Ya Allah, astagfirullah, apalah salahku tadi ya Allah. Dia merasa seperti ditegur. Jadi qalbu itu sering berdialog dengan Allah Ta'ala. Kenapa? Karena dia sudah merasa Allah itu sangat dekat. Kalau sudah sangat dekat, tentu sering dijadikan teman dialog. Itu salah satu melatih qalbu itu begitu. Ya. Sebenarnya Allah itu di dalam ilmu kalam, ilmu tauhid disifati dengan mutakalliman, berkata-kata. Nah, tetapi kata-kata Allah ini selalu tidak bisa kita dengar lewat qalbu kita. Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan, kata-kata Allah itu sebenarnya diterjemahkan oleh ruh kudusi yang ada dalam diri kita. Tapi kita sering tidak menangkapnya. Dalam bahasa Indonesia biasa, hati nurani. Nurani kita itu sering bicara dengan Allah. Nurani kita itu sering selalu berdialog dekat dengan Allah. Nah, itulah yang mau kita dengar. Bahasa nurani. Kalau di Indonesia kan begitu. Maka bahasa Nabi itu kan, isyarat yang disebut Nabi itu luar biasa kan. Istabta nafsak, mintalah fatwa ke dalam hatimu, qalbumu. Walaupun orang mengatakan A, B, C, D, A, B, C, D, minta fatwa ke dalam hatimu. Yang paling benar itu adalah apa yang Allah tunjuki ke qalbu kita. Itulah dia. Maka kalau kita perhatikan begitu Pak. Semua mursyid-mursyid, semua wakil-wakil mursyid, khalifah-khalifah yang ma'rifatnya sudah mendekati sempurna atau ma'rifatnya bagus, semuanya bergantung penuh kepada Allah. Begitu kita bergantung kepada makhluk, manusia, mobil, harta, uang, itu pertanda ma'rifat kita tidak sempurna. Kenapa? Bagaimana mungkin kita manusia menggantungkan diri kepada benda-benda mati? Bagaimana caranya? Secara logika kan nggak bisa diterima akal. Bagaimana mungkin kita bergantung kepada uang kita, tabungan kita? Padahal kalau terjadi krisis moneter, ya habis.
Tahun 98 kemarin orang-orang kaya banyak ambruk kan. Nyimpan uang di bank banyak-banyak. Tahu-tahu krisis moneter, ambruk. Saham anjlok. Begitu mudahnya Allah menghancurkan kekayaan orang ramai itu. Dengan seketika, dengan sesaat saja. Itu maksud Allah buat gitu bagaimana? Dia maksudkan supaya kita jangan mengandalkan makhluk. Jangan bergantung kepada makhluk. Apapun keadaannya, tetap harus bergantung kepada Allah. Inilah salah satu rahasia ilmu ma'rifat itu, Pak. Ya. Ini salah satu. Nah, mursyid kita mengatakan, jelas-jelas, mau sempurna ma'rifat, selalu bergantung sama Allah. Jangan bergantung kepada ego, diri kita, akal dan hawa nafsu. Itu bisa menjadi aku, ego. Itu udah hijab yang paling akhir. Dinding terakhir yang menghijab kita ego. Ya. Ini bahagian hijab kegelapan tadi. Setan, hawa nafsu. Maka hawa nafsu ini kita harus latih puasa. Tahan, dia kendalikan. Maka puasa Ramadan dijadikan amalan pilar, amalan pokok. Karena tidak ada cara mengendalikan hawa nafsu yang paling hebat dari puasa. Ya. Setan itu untuk menghindarinya, Allah membuat amalan pokok dengan sholat. Sholat itu intinya adalah aqimis sholata li dzikir, untuk zikir ingat Allah. Jadi minimal sehari semalam kita itu bisa membuang setan dari kita dalam sholat itu. Dengan zikrullah. Zikir paling utama itu sholat khusyuk. Karena di sholat itu berkumpul semua. Sujud, ruku, tasbih, tahmid, tahlil. Semua di situ, Pak. Baca Qur'annya ada. Maka zikir yang paling sempurna itu, yang paling unggul itu adalah sholat khusyuk itu sendiri. Dan itu untuk menepis setan dalam kehidupan kita, mengajari kita. Maka ada amalan pilar sholat, untuk menepis hawa nafsu ada amalan pilar puasa. Nah, untuk menepis ego keakuan kita, apabila hawa nafsu bercampur dengan akal menyatu, maka dia jadi ego keakuan. Maka kita disuruh tadi mematikan diri, hanya bergantung kepada Allah. Nah, apabila kita mampu menghilangkan ya kekuatan hawa nafsu, menghilangkan rasa hubbud dunia, mabuk dunia dengan hanya bergantung kepada Allah, ya, menghilangkan kekuatan ego kita, ini termasuk tembok yang paling kuat. Maka sesaat saja kita mampu menghilangkan apa-apa yang kita sebutkan tadi dalam hati kita, dalam sholat kita, dalam zikir munajat kita, walaupun 1 menit atau setengah menit, bahkan 1 detik kita mampu menghilangkannya, maka pada saat itu kita akan menyaksikan Allah. Minimal kita akan merasa nikmat, dan kita akan menyaksikan minimal sifatnya. Sampai kepada nurjatnya. Ya. Kita akan menyaksikannya. Yang membuat kita tidak bisa menyaksikannya karena akal kita masih bermain. Bisikan-bisikan hawa nafsu, oh aku mau ini, mau ini, mau itu, mau itu. Udah, hati kita langsung oleng dia. Ngikut bisikan. Hawa nafsu, bisikan setan. Yang lewat akal itu. Tapi kalau itu mampu kita tepis, kita kosongkan, maka di dalam ilmu tasawuf ini salah satu ilmu yang paling tinggi itu, teori paling tinggi kalau bisa kita praktekkan adalah teori fana. Teori fana itu teori kosong, suwung, kosong. Hati kita dari selain Allah. Fana. Fana itu apa? Kita merasa bahwa diri kita ini udah nggak ada. Seolah-olah kita sudah keluar dari badan kita. Yang kita saksikan hanya Allah yang menggerakkan badan kita. Hilang keakuan, hilang kedirian. Nah, pada saat itu kita menyaksikannya kan. Wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Bukan kau yang memanah Muhammad, tapi akulah yang memanah.
Jadi Nabi Muhammad itu, sahabat itu, waktu perang Badar, falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum. Mereka menyaksikan bahwa yang membunuh itu mereka digerakkan, menyaksikan bahwa Allah yang menggerakkan jasad mereka. Nabi menyaksikan bahwa Allah yang memanah itu. Jadi tangan, badan, kekuatan Nabi itu dalam bahasa tasawuf itu jazbah. Jazbah itu ditarik oleh Allah, langsung Allah ambil kendali. Ibarat mobil, itu kita remote, pakai remote. Jadi remote yang kendalikannya. Wah, itu kan. Diambil kendalinya oleh remote, remote yang kendalikan. Jadi orang di dalam nggak bisa lagi kendali. Orang dalam ngikut saja. Karena remote matic itu yang kendalikannya. Nah, diambil kendali itu namanya dalam bahasa tasawuf jazbah. Nah, bagaimana Allah mau mengambil kendali diri kita sementara diri kita masih ada di dalam? Belum hilang. Allah itu paling murka, paling nggak suka diduakan. Kapan dia mau ngambil kendali diri kita? Tatkala kita hilang, fana. Dia nggak mau diduakan. Syirik kolbu namanya. Nggak mau dia itu. Maka selama kita dalam zikir, dalam ibadah tidak fana, masih merasa ada, selama itu kita tidak akan menyaksikan yang menggerakkan jasad kita itu dia. Tidak bisa. Kita akan menyaksikan tidak bisa. Dan itu tidak bisa dipaksa. Itu bisa kita rasakan dengan melalui banyaknya zikir kolbu. Dengan melalui banyaknya lamanya kita meditasi, iktikaf. Ya. Dengan melatih namanya. Melatih diri. Namanya, bahasa lainnya, riadah, olah rasa, ya, olahraga menyehatkan jasmani, olah rasa menyehatkan rasa bertuhan. Ada meditasi sufi, bahasa modernnya. Kalau bahasa agamanya iktikaf fana. Ya rasakan aja kita nggak ada, hilang, sehingga nanti kita menyaksikan. Kita akan melihat kita berada di dalam ruang cahaya yang terang. Nah, itu sudah mendekati kan. Kita menyaksikan badan kita. Kadang tanda-tanda sederhananya, kalau Bapak rajin ibadah, kadang badan Bapak itu gerak sendiri. Dia gerak sendiri dia. Itu pada saat dia gerak sendiri, coba Bapak perhatikan siapa yang gerakkan. Itu di dalam ruh yang gerakkan. Itu tanda-tanda mulai. Itu tanda awal. Artinya rasa kita sudah mulai hidup, sudah mulai aktif. Maka ada dulu senior kita, karena dia nggak bertarikat, udah dokter senior, Ustadz besar di Jakarta. Ketika saya ke kantornya, dia katakan, "San, abang ini heran, kenapa bang? Itu kalau abang tahajud, sering itu nanti badan abang gerak sendiri gitu. Itu apa itu katanya? Dia gerak sendiri aja. Kadang dia gerak sendiri. Dia menikmati zikir itu gerak sendiri. Itu awal. Itu baru awal. Maka nanti kalau Bapak misalnya zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nanti kan gerak sendiri ya kalau dibiarin. Gerak sendiri. La ilaha illallah. Itu awal. Kalau di Qadariyah disuruh dibiarkan saja, dirasakan, dinikmati. Kali ini Sabadi ditahan, ditenangkan aja dia. Itu bahagian dari ruh kita yang di dalam. Ya. Itu awal, tanda awal bahwa rasa kita, rasa bertuhan sudah mulai hidup, menyentuh kolbu, menyentuh ruh. Itu bukan hebat. Itu masih tanda awal. Walaupun sebenarnya kalau mau jujur, tanda awal itu pun masih banyak orang belum menemukannya, memperolehnya. Ya. Tadi itu tanda awal itu, tanda pertama untuk menghidupkan rasa bertuhan. Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau kita simpulkan ulang, hijab yang harus kita lewati, hijab kegelapan dalam bentuk yang pertama,
sifat-sifat yang buruk. Kalau dalam bahasa Al-Ghazali, kemudian hijab kegelapan ini berasal dari bisikan setan, ya, iri, dengki. Kemudian hijab hawa nafsu itu keinginan-keinginan yang bersifat fisik. Hawa nafsu ini nggak mau dikendalikan, maka di awal dia harus dipaksa. Dia pinginnya mau makan aja, mau tidur aja, mau hubungan suami istri aja, ini model hawa nafsu. Baru hijab ego, keakuan, kedirian. Ini karena bercampurnya akal dengan hawa nafsu, sehingga dia harus ditundukkan dengan fana atau akal. Nah, apabila hijab ini kita mampu lakukan, maka nanti kita akan bisa dipastikan kita akan menyaksikan sesuatu yang dahsyat, yang kita sendiri nanti kagum, bahwa sesungguhnya Allah itu sangat nyata dan Allah itu sangat dekat bersama kita selalu. Tapi kalau kita tidak mampu, maka seberapa banyak teori agama yang kita pelajari dalam ilmu tasawuf ini, kalau tidak mampu mempraktekkan yang saya katakan tadi, walaupun bahasa Syekh Abdul Qadir Jilani, walaupun kitab kita sampai beribu-ribu kitab kita baca, tidak akan sampai kita menjadi orang yang benar-benar alim di mata Allah. Kenapa? Karena semua hanya tulisan dan teori. Ternyata ruhani kita tidak bersih, sehingga dia tidak sampai ke makom titik terdekat kepada Allah, kepada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya kira ini penjelasannya. Ya, mudah-mudahan, ya, lagi-lagi memang ini ngaji gini cenderung kepada teori, tapi teori yang saya sampaikan ini semuanya sudah dibuktikan berdasarkan pengalaman. Semua orang yang menjalani tarekat, apa yang saya sampaikan ini dijalani semua orang tarekat. Kalau tidak dijalani, mereka tidak akan wusul, tidak akan pernah sampai kepada Allah. Itulah jalannya. Disimpulkan dalam bentuk teori, tinggal pengalamannya dan bimbingannya. Mudah-mudahan bisa kita pahami, dan mudah-mudahan kita, ya, paling tidak termotivasi lah untuk zikir. Zikir lisan itu beda, Pak, dengan zikir qalbu. Baik dari pengaruhnya ke diri kita maupun cita rasanya. Kalau zikir lisan nggak hadir hati, nanti hati kita masih gersang, tidak muncul rasa dekat. Tapi kalau zikir lisan di dunia tarekat, kenapa ada zikir keras lisan di dunia tarekat? La ilaha illallah, la ilaha illallah, rame-rame. Itu energi zikir lisan itu, dia nanti akan berubah sendiri menjadi energi rasa dalam hati qalbu kita. Barulah kita rasakan nanti nikmatnya berzikir. Setiap orang menyebut la ilallah, terasa nikmat hati kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tarik hati kita nikmat ya Allah. Kenapa? Karena kita sudah sering menzikirkannya. Jadi rasa, energinya itu berubah jadi rasa di kalbu kita. Itu yang saya alami, dan itu yang dialami kawan-kawan kita yang melakukan zikir lisan. Kalau zikir ruh atau zikir kalbu itu tidak pakai suara, itu energinya beda lagi. Energinya nanti ketenangan, berubah jadi ketenangan, keheningan yang maha nikmat, gitu kan? Tenang, hening, nikmat. Kita kalau berada dalam suasana tenang, hening, nikmat itu, Pak. Apabila kita berada bersama Allah, itu sudah pasti. Baik, silakan kalau ada yang mau bertanya tentang teorinya, silakan.